Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat 5. Adapun tema yang akan kita renungkan dari Nas ini adalah tetap beritakan firman. Kata firman di sini mengacu kepada firman Tuhan, firman Allah, firman Kristus. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini. Terpampang di layar di hadapan kita adalah nas termaksud yang saya ambil dari website alkitab.sabda.org, yaitu Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru. Untuk membuka renungan kita kali ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan ayat-ayat pembimbing berikut. Yang pertama adalah Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa yang membuat, yang memanggil seseorang untuk menjadi pengikut Yesus adalah Tuhan Allah Bapa di surga. Menjadi pengikut Yesus adalah bukan atas kehendak manusia, bukan atas usaha manusia. Dengan demikian, seseorang tidak dapat berkata, "Aku menjadi pengikut Yesus karena menurut pemikiranku, karena menurut perasaanku, karena menurut pengalamanku." Menjadi pengikut Yesus adalah hal yang baik untuk dilakukan. Seseorang juga tidak dapat berkata, si orang itu menjadi pengikut Yesus karena aku menginjili dia, karena aku menjelaskan kepada dia akan Yesus. Bukan seperti itu. Alkitab menunjukkan kepada kita melalui ayat 44 di Yohanes pasal 6 ini bahwa bukan manusialah yang membuat seseorang menjadi pengikut Yesus. Ayat pembimbing selanjutnya adalah Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa yang menginsafkan manusia adalah Roh Kudus, bukan manusia. Bukan manusia itu sendiri, bukan juga manusia lain melakukan sesuatu terhadap manusia tertentu. Satu lagi ayat pembimbing kita kali ini adalah Lukas 24 ayat 46 sampai 48. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Mohon diperhatikan huruf berwarna merah ini, berarti Tuhan Yesus sendirilah yang bersabda. Secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada, kita mengetahui bahwa ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita setiap pengikut Yesus, yaitu setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pengikut Yesus,
panggilan Tuhan untuk seseorang menjadi pengikut Yesus ini juga termasuk panggilan Tuhan untuk seseorang ini memberitakan Injil, memberitakan firman Yesus. Mari kita rangkai ayat-ayat pembimbing kita kali ini, sekaligus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Seseorang, termasuk saya, dan saya imani kita semua, menjadi pengikut Yesus adalah karena Tuhan Allah Bapa di surga memanggil kita untuk menjadi pengikut Kristus. Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa Tuhan menghendaki pengakuan dosa dan pertobatan untuk kita menjadi pengikut Yesus. Roh Kuduslah yang menginsafkan kita akan dosa-dosa kita dan menyadarkan kita akan kebutuhan kita akan kebenaran firman Tuhan, akan Injil, dan menyadarkan kita akan adanya penghakiman di hari akhir nanti, yang kemudian dilanjutkan oleh Roh Kudus, memampukan dan membuat kita untuk mengakui dosa-dosa kita dan bertobat atas dosa-dosa kita itu. Panggilan Tuhan terhadap kita untuk menjadi seorang pengikut Yesus termasuk panggilan untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan firman, yaitu firman Tuhan. Selanjutnya, mari kita renungkan nas kita kali ini, yang mana di dalam konteks tema kita, tetap beritakan firman. Fokus dari renungan kita kali ini akan nas kita ini adalah memberitakan firman, adalah panggilan ilahi, adalah panggilan Tuhan, adalah perintah Tuhan. Ayat-ayat pembukaan nas kita kali ini menunjukkan dengan jelas, baik secara tersurat maupun tersirat, maupun berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada, akan panggilan ilahi ini, akan perintah Tuhan ini. Di 2 Timotius 4 ayat 1 dan sebagian dari ayat 2, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman, menunjukkan kepada kita. Bukan hanya beritakanlah firman adalah panggilan Tuhan kepada setiap pengikut Yesus. Ketaatan dalam pemberitaan firman adalah panggilan Tuhan terhadap pengikut Yesus, yang mana ketaatan ini akan dihakimi oleh Allah, oleh Kristus Yesus. Dan di dalam memberitakan firman, sebagaimana 2 Timotius 4 ayat 2, Tuhan menghendaki pengikut Yesus memberitakan firman ini baik pada waktu, pada keadaan, pada situasi di mana yang bersangkutan sedang dalam waktu, keadaan, situasi yang baik bagi yang bersangkutan ini maupun yang tidak baik bagi yang bersangkutan ini. Dengan kata lain, beritakanlah firman dalam waktu, dalam keadaan, dalam situasi apapun juga. Selanjutnya, di dalam memberitakan firman, sebagaimana 2 Timotius 4 ayat 2, Tuhan menghendaki setiap pengikut Yesus untuk pada saat pengikut Yesus ini memberitakan firman, si pengikut Yesus ini menyatakan apa yang salah, menyatakan apa yang tidak sesuai dengan firman.
baik mengenai orang yang sedang mendapatkan pemberitaan firman ini maupun mengenai keadaan situasi yang tengah terjadi di dunia di mana si orang termaksud hidup. Dari Alkitab kita mengetahui bahwa menyatakan apa yang salah ini adalah menggunakan firman Tuhan, menggunakan Alkitab. Selanjutnya, di dalam memberitakan firman, sebagaimana di 2 Timotius 4 ayat 2, Tuhan menghendaki setiap pengikut Yesus. Pada saat pengikut Yesus yang bersangkutan memberitakan firman, dengan mempergunakan firman itu sendiri, pengikut Yesus ini menegur, menasehati mereka yang sedang menerima pemberitaan firman ini. Yang mana di dalam menegur, di dalam menasehati ini, Tuhan menghendaki pengikut Yesus termaksud untuk melakukannya atas bimbingan dari Roh Kudus dengan segala kesabaran. Selanjutnya, di dalam memberitakan firman ini, sebagaimana 2 Timotius 4 ayat 2, Tuhan menghendaki setiap pengikut Yesus untuk pada saat pengikut Yesus yang bersangkutan menegur dan menasehati mereka yang menerima pemberitaan firman ini, menegur dan menasehati ini adalah dengan cara mengajarkan yang benar berdasarkan firman Tuhan. Selanjutnya, di dalam memberitakan firman ini, sebagaimana di 2 Timotius 4 ayat 2 dan 3, Tuhan menghendaki setiap pengikut Yesus untuk tetap memberitakan firman, untuk menegur, untuk menasehati dengan segala kesabaran, dengan pengajaran, bahkan terhadap orang yang tidak dapat menerima ajaran sehat. Dengan kata lain, tetaplah beritakan firman kepada mereka yang jelas-jelasan tidak dapat menerima firman itu. Dan sebagaimana di 2 Timotius 4 ayat 2 dan 4, di dalam pengikut Yesus memberitakan firman ini atas urapan dari Roh Kudus, lakukanlah juga terhadap orang yang memalingkan telinganya dari kebenaran firman dan orang yang membuka telinganya bagi dongeng. Artinya, tetaplah memberitakan firman, termasuk kepada mereka yang jelas-jelasan menentang firman itu. Jadi Tuhan menghendaki setiap pengikut Yesus untuk memberitakan firman kepada mereka yang tidak dapat menerima firman itu, dan juga tetap memberitakan firman kepada mereka yang menentang, bukan hanya tidak dapat menerima, tapi menentang firman itu. Berdasarkan ayat-ayat pembimbing kita kali ini, setiap pengikut Yesus, termasuk saya dan kita semua yang sudah lahir baru, tidak diberi alasan apapun juga oleh Tuhan untuk tidak memberitakan firman. Karena setelah atas urapan dari Roh Kudus, seorang pengikut Yesus memberitakan firman, maka Roh Kuduslah yang akan bekerja di dalam orang yang sudah menerima firman itu, bukan si pemberita firman yang perkataannya bekerja di dalam orang itu. Dan jika orang itu kemudian menjadi pengikut Yesus, maka Tuhan Allah Bapa di surgalah yang membuat orang termaksud menjadi pengikut Yesus.
bukan si pemberita firman. Demikianlah panggilan Tuhan terhadap kita, setiap pengikut Yesus, untuk tetap memberitakan firman kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, menyadari akan semua yang baru saja kita renungkan ini, saya mengajak kita semua untuk menutup renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan poin penting berikut. Mari kita renungkan secara seksama 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu secara tersurat. Firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menghendaki setiap pengikut Yesus di dalam memberitakan firman. Untuk setiap pengikut Yesus itu menguasai diri dalam segala hal. Untuk setiap pengikut Yesus itu bersabar menderita. Untuk setiap pengikut Yesus itu melakukan pemberitaan firman itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan melalui Alkitab. Untuk setiap pengikut Yesus itu menunaikan setiap tugas pelayanannya sesuai dengan kehendak Tuhan sebagaimana di Alkitab. Mari kita renungkan pernyataan-pernyataan yang baru saja kita baca bersama dari ayat 5 ini lebih dalam lagi. Secara tersirat dari konteks Alkitab secara keseluruhan dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada, kita mengetahui bahwa menguasai diri adalah buah Roh Kudus, bahwa bersabar adalah buah Roh Kudus. Sedangkan melakukan pekerjaan pemberita Injil hanya dapat dilakukan oleh mereka yang diberkati dengan karunia Roh Kudus, yang salah satunya adalah penginjilan. Juga menunaikan tugas pelayanan hanya dapat dilakukan oleh mereka yang diberkati dengan karunia Roh Kudus. Artinya, pada saat Tuhan menghendaki setiap pengikut Yesus untuk memenuhi panggilan dari Tuhan, untuk setiap pengikut Yesus ini memberitakan firman, Tuhan sendirilah sebenarnya yang melakukan pemberitaan firman itu melalui Roh Kudus Tuhan yang ada pada setiap pengikut Yesus, yaitu dengan Roh Kudus Tuhan memproduksi buah Roh Kudus di dalam setiap pengikut Yesus, yaitu dengan Roh Kudus Tuhan mengkaryakan karunia Roh Kudus yang ada di dalam setiap pengikut Yesus. Dengan kata lain, pemberitaan firman adalah pekerjaan Roh Kudus yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kita. Kita adalah alat Tuhan yang dipergunakan oleh Tuhan, dipergunakan oleh Roh Kudus Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Dan sebagai alat Tuhan, Alkitab dengan jelas menunjukkan kepada kita untuk kita semua, yaitu pengikut Yesus, atas urapan dari Roh Kudus itu sendiri, berserah diri untuk dipakai oleh Roh Kudus sebagai alat Roh Kudus, termasuk di dalam memberitakan firman.
Mengetahui akan semua yang baru saja kita renungkan bersama ini, termasuk penutup tadi, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita merenungkan bersama penerapan berikut. Mengetahui bahwa memberitakan Injil, memberitakan firman adalah panggilan Tuhan untuk kita, setiap pengikut Yesus, untuk kita lakukan atas urapan dari Roh Kudus dengan sepenuh hati, jiwa, pikiran, tenaga kita setiap hari, dan mengetahui bahwa penghakiman akhir oleh Allah, oleh Kristus Yesus, termasuk penghakiman atas ketaatan dalam memberitakan Injil, dalam memberitakan firman ini. Maka sebagai pengikut Yesus yang sejati, berdoalah kita setiap hari, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan memperlengkapi dan membuat kita untuk memberitakan Injil, memberitakan firman setiap hari dengan konsisten kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Perwujudan dari penerapan kita ini termasuk kita semua pengikut Yesus yang sejati atas urapan dari Roh Kudus, berserah diri untuk dipakai oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan firman setiap hari kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Pada saat kita mengakhiri hari-hari kita, di malam hari kita merenungkan apa yang sudah Tuhan lakukan melalui kita sepanjang hari ini, dan ternyata memberitakan Injil, memberitakan firman belum ada di dalam apa yang kita lakukan di hari ini. Maka kembalilah berlutut berdoa dengan lebih khusyuk lagi, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan memperlengkapi dan membuat kita untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan firman. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, renungan kita akan tetap beritakan firman. Saya mengimani jika kita semua pengikut Yesus yang sejati melakukan, menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini, termasuk penerapan yang baru saja kita renungkan ini, maka Tuhan kita semakin dimuliakan dengan luar biasa. Amin.